Selamat pagi Bu Guru, pada hari ini kami ingin menjelaskan materi kelompok sosial. Nama saya Renaldo Witendra, absen 22. Saya Rio Kristanto, absen 23. Saya Hansen, absen 10. Saya Christian, absen 4. Saya William Justin Kastono, absen 36. Apa itu kelompok sosial? Menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik maupun saling mempengaruhi. Menurut Paul B. Horton, menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Menurut Mayor Pollack, mengartikan kelompok sosial adalah sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Menurut Wilahuki, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih manusia yang saling berinteraksi. Menurut George Human, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat suatu keseluruhan secara terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah merupakan sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Antar anggota kelompok harus memiliki hubungan timbal balik supaya tujuan dapat tercapai. Jadi mereka yang tergabung di dalam kelompok saling mendapatkan feedback. Contohnya tadi saat kerja kelompok, supaya guru memberikan nilai sempurna dan untuk kelompokmu, maka kamu dan anggota yang lain harus saling berdiskusi, memberikan ide-ide dan bekerja sama. Kalau sama orang lain pas nunggu bis di halte dan nggak ada interaksi, maka tidak ada kelompok sosial di sana. Adanya faktor pengikat dan antar anggota. Meskipun antara anggota terdiri dari berbagai suku, karakter, dan latar belakang, tapi kelompok sosial itu selalu memiliki sesuatu kesamaan antar anggotanya. Misalnya memiliki tujuan yang sama, contohnya paguyuban. Antar anggota paguyuban biasanya memiliki faktor pengikat yaitu asal daerah yang sama. Ada juga kelompok sosial yang terjadi antara kamu dan sahabat-sahabatnya, ada kesamaan karakter di sana, itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Suatu kelompok yang memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, struktur ada pola perilaku termasuk faktor berbeda yang cukup penting ada di dalam suatu kelompok sosial. Misalnya ada peraturan di dalam kelompok, maka ada anggota yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut. Mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kelompok tersebut, jadi antar anggota memiliki pola perilaku yang sama. Jenis-jenis kelompok sosial. Kelompok statistik merupakan kelompok yang tidak memiliki hubungan sosial yang sesungguhnya. Pengelompokan ini biasanya berdasarkan pada data angka yang telah ditetapkan. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang memiliki persamaan dengan kelompok, namun tidak terdapat susunan organisasi serta hubungan sosial antar anggotanya. Kelompok sosial, suatu kelompok yang setiap anggotanya memiliki kesadaran serta berhubungan satu dengan lainnya, namun tidak terikat dalam ikatan organisasi. Kelompok asosiasi, dalam kelompok sosial ini, setiap anggota memiliki kesadaran bersama bahwa dalam kelompok masing-masing anggota memiliki tanggung jawab atas kepentingan kelompoknya, sehingga anggota melakukan hubungan sosial, komunikasi, dan ikatan organisasi formal. Tipe-tipe kelompok sosial. Berdasarkan keempat pendapat ahli di bawah ini, mereka mengklasifikasikan kelompok sosial sebagai berikut. Emil Durkheim mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik berarti tidak ada pembagian kerja di dalam satu kelompok. Semua anggota mendapatkan beban kerja yang sama atau kolektif. Solidaritas organik berarti udah ada pembagian kerja. Kamu ingat-ingat aja organis. Setiap orang tentu memiliki fungsinya masing-masing. Sama halnya dengan kelompok sosial yang masuk dalam klasifikasi organik ini. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun antara satu dan yang lainnya saling bergantung. Ferdinand Tonias.
Klasifikasi kelompok sosial selanjutnya menurut pendapat Tonias, ia berbagi kelompok sosial menjadi dua juga nih, yaitu Gesellschaft dan Gemeinschaft. Gesellschaft atau Pantai Bayan merupakan kelompok sosial formal atau resmi. Antara anggota tidak terlalu dekat. Contohnya adalah kelompok kerja dan partai politik. Gemeinschaft atau paguyuban. Kalau kelompok yang satu ini lebih ke hubungan informal. Biasanya karena adanya hubungan darah atau daerah asal tinggal. Contohnya adalah keluarga dan kerabat dekat. Charles Chuley membagi kelompoknya menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer merupakan kelompok yang akrab atau kenal satu sama lain, informal. Sekunder merupakan kelompok formal dan resmi. Kemudian hubungan antara anggotanya tidak begitu akrab. Teori ini sama dengan Gesellschaft milik Tonias. W.G. Samar terakhir adalah klasifikasi kelompok ini menurut pendapat W.G. Sumner. Dia mengungkapkan dua klasifikasi, yaitu in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok yang antara anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Terdapat kerjasama, hubungan persahabatan, keteraturan, dan kedamaian di dalamnya. Out-group merupakan kelompok yang antara anggotanya saling mendepankan sikap antagonisme, antipati. Kebalikan dari in-group, bahwa di dalam kelompok terdapat kebencian, ketidakpedulian, dan permusuhan antara anggota yang satu dengan lainnya. Pola hubungan antar kelompok. Yang pertama, alkulturasi. Alkulturasi adalah gabungan dari kedua kebudayaan, tapi masih ada sisa kebudayaan masing-masing. Yang kedua, dominasi. Dominasi adalah suatu keadaan di mana salah satu ras menguasai kelompok lainnya. Ada 5 jenis dominasi menurut Kornblum, yaitu genosida, pengusiran, perbudakan, segregasi, asimilasi, atau pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga memunculkan kebudayaan baru. Yang keempat, paternalisme. Paternalisme merupakan dominasi kelompok pendatang. Hubungan ini seperti merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi ego pribadi. Yang kelima, integrasi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur atau campur antar kebudayaan. Ingat ya, inti dari integrasi ini mengakui dan mencampurkan atau menyatukan kebudayaan. Itu guys. Pluralisme. Pluralisme ini terjadi pada kelompok majemuk, di mana terdapat banyak perbedaan di dalam kelompok tersebut. Namun, mengakui adanya perbedaan tersebut, jadi berbeda dengan integrasi yang menyatukan kebudayaan. Sedangkan pluralisme ini ya udah tetap ada perbedaan di dalam kelompok, tetapi tidak disatukan, dibiarkan aja selama tidak ada keributan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.